Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Rahman dengan NIM C2114201001 dari kelas 1B Program Studi S1 Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang manusia dan kehidupan. Yang pertama, perjalanan hidup manusia dari alam ruh hingga hari akhirat. 1. Alam ruh. Di alam ini ada perjanjian antara Allah dan manusia, di mana manusia mengakui dan bersaksi keesaan Allah adalah Tuhan yang patut disembah. Perjanjian ini tidak diingat manusia karena fitrah manusia sebenarnya adalah pelupa. Untuk itu, manusia dibekali akal dan pikiran untuk menentukan jalan kebenaran menggapai ridho Allah. 2. Alam rahim. Manusia dibentuk dalam rahim ibu, yaitu 40 hari dalam bentuk sperma atau air, 40 hari dalam bentuk darah, 40 hari dalam bentuk daging. Lalu setelah melewati fase 120 hari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ruh pada manusia tersebut. 3. Alam dunia. Di alam inilah umur manusia akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Sang Pencipta. Tugas manusia adalah menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya. 4. Alam barzah. Ini adalah alam yang dikenal dengan alam kubur, di mana manusia masih dapat pertolongan melalui doa-doa dari kerabat yang masih hidup di dunia. 5. Alam akhirat merupakan masa kehidupan yang kekal selamanya dalam kenikmatan surga atau dalam kepedihan neraka. Ini adalah akhir perjalanan manusia. Allah menunjukkan makhluk-makhluknya yang paling mulia, yaitu orang-orang yang bertakwa. Ragam orientasi hidup manusia. Pertama, kelompok yang menganggap bahwa hidup ini hanya satu kali. Oleh karena itu, mereka beranggapan bahwa hidup ini harus dinikmati sepuas-puasnya. Kedua, kelompok yang mencintai dunia dan meninggalkan akhirat, padahal mereka tahu ada kehidupan setelah mati. Ketiga, kelompok yang menjadikan dunia sebagai sawah ladang untuk bercocok tanam dan hasilnya akan dinikmati di akhirat nanti. Selanjutnya, tujuan dan fungsi penciptaan manusia. Tujuan manusia. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata untuk mengabdi hanya kepadanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Az-Zuriyat ayat 56 yang berarti, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku." Fungsi manusia. Manusia berfungsi sebagai khalifah. Karena itu, mereka bertugas menciptakan kemakmuran di dunia dan membangun berbagai segi kehidupan. Mengingat ini sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setiap menjalankan tugas sebagai khalifah merupakan pengabdian kepadanya. Hidup sukses dalam pandangan Al-Quran. Dalam kehidupan di dunia, manusia harus memilih jalan hidup, yaitu jalan yang benar dan jalan yang salah. Kedua jalan tersebut memiliki konsekuensinya masing-masing. Bagi orang-orang yang mengandalkan perilaku hewani, sehingga potensi nafsu lawamah dan amarah lebih dikedepankan, maka termasuk orang-orang yang celaka. Sebaliknya, siapapun yang berusaha menggapai pada tingkatan manusia yang paling mulia, maka dijadikanlah diri mereka sebagai orang-orang yang bertakwa. Untuk itu, Al-Quran menjelaskan tentang kehidupan manusia yang harus dilewati di dunia, sehingga dapat meraih kesuksesan dunia dan akhirat sebagai berikut. Yang pertama, menyeimbangkan duniawi dan ukhrawi. Dengan memperhatikan potensi-potensi yang dimiliki setiap manusia, maka potensi-potensi tersebut harus dimanfaatkan secara maksimal sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kedua, memiliki keseimbangan antara iman, ilmu pengetahuan, dan kepekaan emosional. Iman, ilmu pengetahuan, dan kepekaan merupakan potensial yang telah diberikan Allah kepada manusia tanpa pengecualian sedikit pun. Oleh karena itu, setiap orang berhak menggapai ketiganya dengan cara menggabungkannya dengan akal pikiran dan panca indera. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.